Saya baru saja naik kereta ketika saya menyadari seseorang telah mengambil tempat duduk saya. Saya mengingatkan wanita itu bahwa itu milik saya, tetapi dia pura-pura mengabaikan saya. Sebaliknya, dia berkata, saya masih muda dan bisa berdiri selama 8 jam tanpa masalah. Saya menjawab, ini tempat duduk saya. Tetapi tiba-tiba dia meninggikan suara, berpura-pura hamil dan membutuhkan perawatan. Saya menjawab, itu bukan tanggung jawab saya. Dan saya bekerja keras untuk membeli tempat duduk ini. Saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Anda tidak berhak mengambilnya. Dia berdiri dan berteriak, saya tidak punya belas kasihan. Kemudian dia berpura-pura sedih. Dia memberitahu penumpang lain bahwa saya menindasnya. Tak lama kemudian, yang lain mulai menyalahkan saya dan meminta saya untuk memberikan tempat duduk saya kepadanya. Saya tidak bisa menahan tawa. Kemudian saya menoleh ke wanita yang berbicara paling keras dan berkata, Yun, jika Anda begitu berbelas kasihan, mengapa Anda tidak memberikan tempat duduk Anda kepadanya? Dia langsung menjawab, dia terlalu tua untuk memberikan tempat duduknya. Jadi saya menawarkan solusi. Saya membayar $700 Amerika Serikat untuk tempat duduk ini. Jika Anda membelikannya untuk saya akan meninggalkannya sekarang juga. Dia menjawab, mengapa saya harus membayar? Lalu saya menoleh ke wanita yang duduk di kursi saya dan berkata, sekarang tolong bangun. Dia menjadi sangat marah. Dia mengamuk dan menolak untuk pindah. Saat itu juga petugas kereta datang. Saya menunjukkan tiket saya kepadanya dan memintanya untuk memeriksa informasi tempat duduk. Petugas kereta menjelaskan kepada wanita itu, jika kursi itu kosong, Anda bisa duduk di sana. Tetapi sekarang karena ada penumpang dengan tiket yang telah naik, Anda harus pergi. Dia mencoba mengintimidasi mereka lagi, menggunakan alasan kehamilan. Petugas menyarankan agar dia beristirahat di gerbong makan, tetapi dia mengeluh tentang baunya dan menolak. Nada suara petugas menjadi tegas. Silakan kosongkan kursi ini sekarang juga, atau kami akan mengambil tindakan yang diperlukan. Melihat polisi kereta mendekat, dia akhirnya bangun sambil menggerutu. Saya akhirnya duduk. Tetapi kurang dari 5 menit kemudian, seorang anak kecil di belakang saya mulai menendang kursi saya. Aku menyuruhnya berhenti, tetapi dia bersikap arogan, bahkan menjulurkan lidah kepadaku. Jadi aku bertanya kepada ibunya, bisakah Anda mengendalikan anak Anda? Ia menggunakan alasan klasik, dia hanya anak kecil, dan melontarkan komentar-komentar sepele. Jadi aku bertukar tempat duduk dengan penumpang lain dan duduk tepat di belakang ibu anak laki-laki itu. Aku mulai meniru perilaku anak laki-laki itu. Ketika ibunya bertanya kepadaku, aku berkata, aku hanya anak berusia 30 bulan. Mengapa Anda mengganggu seorang anak? Aku membalas kata-katanya. Ia mengutukku, mengatakan aku pasti sakit jiwa. Jadi aku berpura-pura menelepon rumah sakit jiwa, mengatakan aku baru saja keluar dan kehilangan kendali. Ini membuat semua orang di sekitarku ketakutan. Kemudian penumpang lain melakukan hal yang sama kepadaku, yang akhirnya membuat ibu anak laki-laki itu mengendalikan anaknya. Akhirnya, aku bisa menikmati perjalanan dengan tenang. Akan selalu ada orang-orang dalam hidup yang akan mencoba memanfaatkan kebaikanmu melalui air mata. Kita harus belajar untuk dengan tegas mengatakan tidak kepada mereka.